Oke, jadi hari ini gue mau nge-review nih rantai O-ring 520. Ini solusi buat kalian yang pakai gear 520, gear besar kayak gini, tapi rantainya sering berisik. Nah, solusinya itu pakai ini, rantai tapi yang tipenya O-ring tuh. Jadi ada seal O-ringnya di tengah, di bagian itunya, sebelah di bagian tengah rantainya. Tuh. Ini dari merek Takasago Chain RK. Untuk harganya nih sekitar 600 ribuan. Ya nggak apa-apa lah, mahalan dikit daripada kalian beli rantai yang biasa kayak gini nih, yang kayak gue pakai nih. Ini emang murah sih, harganya 180 sampai 200 ribuan. Tapi baru 3 bulan pemakaian udah kayak gini nih. Tuh. Tuh. Jadi kalau dipakai berisik, sangat-sangat berisik. Terus dia longgar-longgar terus. Kalau rantai kayak gini tuh ya seminggu bisa 2-3 kali setel. Beda kalau gue pakai yang tipe O-ring, karena motor gue tuh yang kayak tuh itu udah pakai O-ring rantainya. Itu gue pakai selama hampir setahun, itu aman-aman aja. Bahkan sampai berapa bulan, 6 bulan pun 7 bulan nggak pernah gue setel rantainya, karena nggak pernah longgar. Kecuali kalau pas gue bongkar bannya baru gue setel ulang. Terus kelebihan rantai O-ring tuh kayak gini tuh apa? Dia itu ada karena ada seal O-ringnya di pinggir, di sebagian sininya. Jadi kalau misalnya kita semprot pelumas rantai, itu dia nggak langsung kering, jadi nggak gampang kering si rantainya. Kenapa? Karena si pelumasnya dia kesimpan di bagian sealnya ini tuh. Jadi makanya rantai O-ring kayak gitu dia nggak, yang pertama dia nggak berisik, terus yang kedua dia nggak cepat kering, dan yang ketiga awet. Ya kalian ya mending kalian beli 600 ribuan, nambah dikit, mahalan dikit lah, tapi bisa dipakai setahun sampai 2 tahun, daripada kalian beli yang harga 200 ribuan kayak gini baru 3 bulan 4 bulan tuh udah kerasa nggak enak, kerasa sangat gak enak. Jadi ya otomatis mau nggak mau harus ganti, karena rantainya udah nggak enak dipakainya berisik, terus longgar terus. Jadi kalau kata gua mending sekalian beli yang agak mahalan dikit pakai yang tipe O-ring nih. Ini gua jamin kalian pakai rantai kayak gini nyaman banget, nggak akan ada suara berisik, terus nggak cepat kendor lah. Paling semprot pelumas sebulan sekali itu kok, itu pun kalau misalnya kering atau enggak habis dicuci kan, karena seal O-ringnya udah nyimpan pelumas, jadi rantai nggak kering. Jadi kalau kalian nanya, bang gue pakai rantai 520 kok berisik sekali rantainya, ya itu karena kalian pakai rantai yang tipe biasa, bukan yang tipe O-ring. Kalau rantai yang murah yang biasa ya risikonya kayak gitu, cepat kendor, terus cepat kalah sama berisik. Ya atau mungkin kalau kalian mau solusi solusi murahnya, paling semprot chain loop seminggu berapa kali, 5 kali itu atau 4 kali, karena pasti gue jamin kering terus. Beda kalau ini, kalau O-ring kayak gini kalian semprot seminggu 2 minggu pun itu dia nggak bakal kering si pelumas rantainya. Pokoknya cari aja rantai 520, 428, tipe apapun, ukuran apapun, itu yang penting cari aja tuh yang ada tulisan O-ring kayak gini. Nih, itu keterangannya. Ada seal ringnya di tengah. Oke, jadi langsung aja kita pasang gearnya sama rantainya. Ini untuk rantai gearnya gue pakai ukuran 46 warna biru. Sekarang langsung aja kita pasang. Gue pasang sendiri, sekalian nge video. Nah, jadi ini udah kepasang. Tuh. Ini motong berapa mata? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Motong 8 mata. Ini pakai gear 46 depan 13, tapi arm ininya 66. Berarti kalau kan arm ini lebih panjang daripada arm ori, berarti kalau pakai arm ori namanya pakai 120. Ini karena pakai arm panjang, pakainya yang 130. Ini panjangnya yang 130 gear 46, gear depan 13, motong 8 mata. Ya cari aman minimalnya ambil 120 panjangnya atau 130. Lebih panjang lebih baik daripada nanti kependekan ya kan, karena menyesuaikan sama panjang arm juga, panjang arm sama ukuran gear belakang. Kalau semakin besar ukuran gear belakangnya semakin panjang rantainya. Ini untuk sambungannya, di sambungannya dapat nih ada seal karetnya. Nah jadi ini tuh sambungannya ada seal karetnya tuh 1, 2, 3, 4, karena di rantainya juga tuh ada sealnya tuh, seal karet. Ini tadi dipotong tuh, bekas dipotong, ada karetnya kan tuh. Jadi yang namanya O-ring tuh ini dia ada sealnya
karet seal o-ring nih di bagian sininya. Jadi di bagian celah-celahnya sini ada seal o-ring semua, dan di sambungannya juga dikasih. Oke, jadi untuk panjangnya pakai 100, ambil 130 kalau cari aman, atau minimal 120. Kalau misalnya gearnya besar berarti ambil gear belakangnya besar, ambil yang 130. Kalau gear yang kecil ya ambil 110 atau 120. Nah oke guys, jadi ini rantainya udah gue pasang, udah selesai gue pasang, terus udah gue cuci juga. Cuma nih rantainya udah gue pakai kemarin sekitar 4 harian kayaknya, 3-4 hari. Ini udah gue cuci dua-duanya motor. Yang kailek nih baru gue hidupin nih yang kailek, karena baru gue ganti kiproknya. Oke, sekarang kita review sekarang rantainya. Nah ini dia rantainya. Aduh, bentar masuk gigi cok. Nah ini dia. Ini bunyinya bukan bunyi dari rantai ya, soalnya tuh ini bunyi dari baut itu tuh. Soalnya kemarin bautnya lepas, gue ganti. Ini ketinggian bautnya jadi kena ke rantai. Nggak ada baut lagi sih, takutnya rantainya rusak. Nah jadi ini rantainya kemarin gue pasang tuh, gue motong sekitar 5 mata tuh, gue pakai 130, panjang 130. Gear gue nih gue pakai 46 gear belakang. Untuk gear depannya itu berapa ya, 13 520. Nah untuk panjang armnya ini kan udah panjang, lebih panjang daripada ori. Oh ini tuh 66, kalau ori mungkin sekitar segini lah. Di sini dia panjangnya, berarti lebih panjang dari arm ori. Nah pokoknya jadi untuk rantainya tuh kayak gini. Kelebihannya pakai rantai o-ring tuh yang pertama nggak berisik, terus dia nggak cepat kendor. Bukan kayak cepat kendor sih, susah aku buat kendor. Jadi kalau misalnya kalian setting rantainya keras nih, kalian pakai sebulan 2 bulan tuh aman, nggak akan kendor-kendor. Kenapa? Karena si rantainya dia udah pakai seal o-ring kayak gini, karet. Jadi untuk nyimpan si pelumas rantai, jadi si rantai nggak bakal cepat kering. Karena kan kalau misalnya semakin kendor rantai itu berarti si rantai udah mulai kalah. Beda kalau misalnya gue pakai kemarin rantai yang biasa yang 300 ribuan, 200 ribuan, apalagi yang 100 ribu itu rantai 520, itu suaranya berisik sekali cok. Pokoknya berisik. Terus kalau dipegang di sini pasti longgar, kayak yang gue tunjukin sebelumnya, dia longgar. Nah ini kalau o-ring dia enggak tuh, kokoh kan. Itu enaknya ya, daripada gue beli rantai biasa 280 ribuan, mending gue tambah dikit tapi gue bisa lu pakai selama setahun lebih tanpa ganti-ganti rantai. Kalau misalnya pakai yang kemarin rantai yang biasa yang harganya 200 ribuan, 100 ribuan, itu gue jamin pemakaian 1 bulan tuh udah minta ganti. Karena kita pakai selama seminggu aja itu dia udah longgar rantainya, udah mulai berisik. Karena emang rantai biasa kan. Ya, berarti kalian hitung aja kalau misalnya dipaksa sampai 3 bulan aman aja sih. Cuma ya itu minusnya dia berisik terus longgar terus. Nah, kalau dipegang di sini pasti dia, kenapa dia berisik, karena di sini di bagian sininya pas dipegang yang rantai biasa tuh dia oblak, jadi nggak kokoh kayak gini, oblak kayak gini. Itu makanya kenapa dia bisa berisik rantainya. Kalau yang biasa ya, kalau kata gua mending nambah dikit, mahal dikit tapi awet untuk jangka waktu lama, ketimbang rantai yang 100 ribuan, 200 ribuan tapi sebulan 2 bulan udah minta ganti. Oke, jadi mungkin segitu untuk review rantainya. Jadi saran gue buat kalian yang nggak mau rantainya berisik, pas pakai gear 520 sama aja sih, 428 juga kadang berisik kalau rantainya jelek. Itu kalian bisa pakai rantai tipe o-ring minimalnya ya, minimal. Jangan pakai rantai yang biasa, karena jujur gue kemarin pakai motor ini masih pakai rantai yang biasa yang bukan o-ring, itu nggak nyaman sekali cok dipakai. Suaranya berisik, rantai longgar, makanya udah kira gue upgrade ke tipe o-ring. Jadi untuk kalian yang mau order bisa langsung aja cek Instagram RK Chain Indonesia. Oke, untuk panjangnya kalian bisa nyesuaiin ya, minimal kalau kata gue, kalau misalnya pakai arm standar terus gearnya besar, gear belakang besar, itu paling minimal ambil 120 lah panjangnya. Ya nggak apa-apa kepanjangan, bisa kita potong daripada kependekan. Minimalnya ambil di 120, apalagi yang udah ganti arm kan, minimalnya 120. Atau kalau mau cari aman ambil 130. Pokoknya itulah minimal 120 panjangnya, sama ke cari amannya 130.
Gak apa-apa kalau lebih sedikit biar bisa dipotong ketimbang kependekan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja untuk video hari ini, untuk video review rantainya. Sekarang mau gue bersih-bersih ini, gak tau kenapa habis dicuci tapi kok kayak masih kelihatan kotor, cok. Jadi tunggu nanti video-video selanjutnya. See you next video.